Dan yang menarik lagi nih, bandara yang kita sebut dengan Indonesia Morowali Industrial Park ini, itu tercatat di Kementerian Perhubungan. Tercatat ya? Tercatat. Tapi tidak ada orangnya di situ. Nyambung nggak nih? Ini call center bandara ya? Ya, nyambung nih. Panggilanmu sedang dialihkan. Oh, dialihkan. Silakan tunggu. Oke, kita Ini tunggu. kita tunggu nih ya. Ini kita telepon nomor bandara. Selamat datang di layanan pesan suara. Welcome to voicemail service. Silahkan rekam pesan suara setelah mendengar nada berikut. Tekan tombol apapun untuk menyelesaikan rekaman. Oh, langsung. Mau tanya, apakah ini benar Bandara Morowali yang dimiliki oleh IMIP? Lagi-lagi bandara hantu di Morowali, Sulawesi Tengah jadi perbincangan hangat. Salah satunya muncul banyak beredar berita di sosial media tentang bandara hantu di Morowali. Tentunya ini disusul karena kemarahan Menteri Pertahanan Safri di Morowali. Ada apa sebenarnya di sana? Disebut bandara hantu karena tak terlihat aparat satupun, tapi pesawat asing bebas keluar masuk. Melihat berita-berita tersebut, saya tidak bisa hanya diam dan menonton saja. Saya memutuskan melihat langsung dan menempuh perjalanan jalur darat 8 jam dari kota Kendari ke Morowali. Tujuan saya adalah mencari kebenaran di balik berita viral ini. Perjalanan panjang ini melintasi hutan sawit dan kabut tebal. Ini adalah gerbang menuju pusat uang terbesar di Indonesia setelah Freeport. Sampai akhirnya saya tiba. Debu nikel, raungan truk, dan lautan manusia. Inilah Morowali, kota yang katanya menjanjikan masa depan cerah. Sampah banyak berserakan, dibiarkan begitu saja. Nah teman-teman, di sini saya mencoba menelusuri lorong-lorong pemukiman pekerja. Katanya gaji 2 digit di sini adalah magnetnya, tapi realita di lapangan seringkali menampar kehidupan para pekerja. Nanti kita akan mendengar beberapa pengakuan dari teman-teman kita yang kerja di sini ya. Simak videonya. Morot sekali ke sini, katanya tinggi gajinya, tapi akan berbanding lurus dengan biaya hidup. Iya. Betulkah itu? Iya, karena biaya kos saja sudah ngambil berapa persen memang dari penghasilan. Iya, maksudnya biaya kos seperti di Makassar itu kan sama aja di sini kan? Beda. Beda. Di Makassar 600 lumayan elit nih. 600 700 elit. Lengkap nih. Lengkap nih. Kalau di sini enggak ada kosongan. 1 juta kalau ini. Sama listrik sama air. Tapi tadi ada kos-kos sampai yang di atas laut. Banyak. Kalau itu berapa? Agak murah biasa di situ. Di bawah 1 juta 900. Cuma resiko tuh. Resiko. Langsung ya lumayan berenang bahasa-bahasa malam. Tapi kan kalau misalkan buang air langsung. Tidak kayaknya mereka. Oh begitu kah? Cuma yang nakal-nakal langsung. Ada. Ada kamar mandinya. Jadi kos-kosan kalau daerah Kabota itu pasti ada juga di. Banyak. Agak mahal di sana ya. Agak mahal di. Kayak rumah-rumah bertingkat tadi ya. Tapi mahal di sana. Saya pernah tanya-tanya itu. Begini modelnya. Masa 2 juta? 2 juta? Padahal berapa kilo juga sini? Iya. Di sini 1 juta. Mahal. Nanti dia murah tuh kalau daerah Makarti. Sebelum Labota itu.
Oh, kalau di sini jadi masalah itu di sini. Sampah di pinggir jalan, sepanjang jalan. Seperti berasnya. Beda Selisih sedikit. sedikit. Jadi Selisih 2.000 kapan per kilo. tadi saya singgah 100.000. Yang 10 kilo tak? Kalau di Kendari 140. Ya, selisih begitu juga beras. Gasnya yang beda. Kalau gasnya main-main di sini. 55. 55 paling murah. Kendari masih dapat 20. 25. Tapi kalau datang mahal lah, sampai 100.000. Masa? Jadi mendekati Ramadan pasti naik itu. Iya, ini mulai ini mendekati Ramadan. Saya biasa beli 100.000. Beli sambil emosi. Kamu banyak yang ambil untung ini. Saya sendiri di sini Kan yang saya- dapat di mangkok. Tinggalnya di bawah makmur. Dia tuh tidak pernah memasak. Dia palingan beli katanya makanan jadi yang harga berapa? 10 ribuan kan? Iya, 2.000 banyak. Tapi maksudnya kalau begitu mending kita makan di luar saja dibandingkan Masa? Iya, sebenarnya begitu. Tingkat kriminalitas. bagaimana Ayah. tingkat kriminalitas utamanya kita di Ayah. Bogor ini sekarang. Lumayan tinggi. Kayak ini yang baru-baru di sini perampokan. Perampokan Minamani itu karena ada orang namanya curi. Dari lintikungan ini siang-siang. Yang di Labota di tikam nih kak. Tapi sempat jadi dapat sama warga pelaku. Berapa orang? Sendirian di sini siang pika beli kelapa tuh. Kenapa rame-rame ini? Nah, bilang itu pana, mau ambil apa ini tuh beriling. Aku bilang deh, na mental na siang-siang. Baru dekat pasar. Samaan di sini gantung bunuh diri kayak Tommy Jepang. Baru ada lagi. Laki-laki perempuan. Enggak ditahu. Tapi biasa manipulasi. Kayak itu yang baru-baru perempuan didapat. Dibilang gantung diri pas di visum, meninggal memang baru digantung. Banyak di sini. Tapi ini lagi lihat istriku di Facebook. Gantung diri na selutut ji. Nggak mungkin. Bagaimana itu logikanya kalau gantung diri selutut? Kalau saya tidak mati. Ketidakhadiran negara mengurus sampah hanyalah gejala awal. Ada masalah lebih besar, yaitu ketertutupan. Tidak terlalu media di sini. Di dalam itu kita juga ada aturan toh. Insiden-insiden di dalam itu tidak boleh kita kasih keluar. Jadi banyak insiden dalam tidak diketahui itu. Jika insiden kecelakaan saja ditutup rapat, bagaimana dengan bandara? Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Inilah yang membuat Menteri Pertahanan Safri marah besar. Sidak Menteri Pertahanan membongkar fakta bahwa bandara sibuk tapi nol petugas negara. Tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi. Selama ini terjadi dan ini sangat merugikan negara. Di Morowali, bagaimana teman-teman juga melihat beberapa latihan simulasi, baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan. Akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri
tidak bisa kita kendalikan sendiri. Ini adalah satu anomali. Kita mengeluarkan peraturan, tetapi kita tidak bisa mengkoordinasikan, kita tidak bisa mengkomunikasikan, dan kita tidak bisa mengendalikan peraturan yang kita keluarkan. Sehingga ini menyebabkan manfaat yang diambil oleh orang lain untuk kepentingan kelompoknya. Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Oleh karena itu, kehadiran para pejabat-pejabat negara yang mempunyai kompetensi dalam regulasi, penegakan hukum, dan penindakan untuk kepentingan menjaga kedaulatan negara, khususnya di bidang kedaulatan ekonomi, ini akan terus kita tingkatkan. Perlu saya sampaikan bahwa kita tidak akan berhenti. Kita akan terus melakukan segala upaya yang sesuai dengan parameter-parameter yang harus dilakukan oleh suatu negara di dalam menegakkan kedaulatannya. Oleh karena itu, dengan simulasi latihan ini menunjukkan asumsi bahwa hati-hati negara selalu diintip oleh celah-celah kerawanan yang bisa mengganggu kedaulatan kita. Ini adalah satu pembelajaran kepada kita semuanya, kepada bangsa kita, bahwa negara yang kaya dengan sumber daya alam harus kita jaga sedemikian rupa. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Bangka dan Morowali, tapi ini berlaku untuk di seluruh wilayah nasional. Saya akan melaporkan kepada Ketua Dewan Pertahanan Nasional, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, tentang apa yang saya lihat dan apa yang saya temukan di dalam kunjungan kerja pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada media yang ikut serta bersama-sama, panas-panas, tapi hari ini bisa di bawah tenda, untuk bisa meliput hal-hal ini untuk disampaikan kepada rakyat. Pesan kita kepada rakyat bahwa kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat, dan kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, agar supaya ini menjadi suatu pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Dalam media berikutnya menjelaskan bahwa Susni Duaji bertanya, milik siapa bandara ini? Kenapa 5 tahun dibiarkan? Mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji merespons soal pro kontra bandara di Morowali yang diduga ilegal. Susno Duaji mempertanyakan aparat berwenang yang selama ini justru diam saja atas polemik yang ada. Respons ini disampaikan Susno Duaji melalui akun X pribadinya pada Kamis 27 November 2025. Susno Duaji mempertanyakan bagaimana bandara ini bisa beroperasi hingga sekian tahun tanpa pengawasan. Susno pun menyinggung siapa sosok yang ada di balik bandara tersebut. Susno Duaji juga menggarisbawahi bagaimana bandara ini bisa beroperasi sejak 2019 dan berjalan tanpa otoritas negara seperti bea cukai, imigrasi, hingga pengawasan penerbangan yang resmi. Saya pun mencoba cek fakta, apakah bandara ini ilegal? Ternyata tidak. Di website Kementerian Perhubungan, bandara ini tercatat resmi dengan kode WAMAP. Dan yang menarik lagi nih, bandara yang kita sebut dengan Indonesia Morowali Industrial Park ini, itu tercatat di Kementerian Perhubungan. Tercatat ya? Tercatat. Tapi tidak ada orangnya di situ. Iya, jadi kalau kita buka websitenya hubbud.kemenhub.go.id,
Kemenhub ya, situs Kemenhub. resmi ya. Nih situs resmi nih ya. Ini saya Ya. bacain resmi nih. Ada nama bandara Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP ya. Cuaca cerah berawan. Ini update nih. Waduh. Informasi bandara. Nama Indonesia Bandara Morowali Bandar Udara Morowali Industrial Park. Kode WAMP. Kode IATA MWS kelas non kelas. Oh. Non kelas nih. Saya nggak tahu maksudnya non kelas nih. Maksudnya apa ini? Oke. Pengelola swasta. Nah. Oke. Kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar. Oh, itu otoritas masuk Makassar Ya, ya? masuk Makassar. Artinya Iya. otoritas bandaranya tahu dong. Iya dong. Tahu Pastinya dong. Ada operasional Ya, bandara resmi ini di situ. situs resmi ya. Teman-teman bisa buka di hubbud.kemenhub.go.id. Kemudian ada email imip.airport@imip.co.id. Ada nomor telepon 085888 sekian-sekian. Namun anehnya, saat nomor kontak resmi di website tersebut dihubungi, inilah yang terjadi. Nyambung nggak nih? Ini call center bandara ya? Ya, nyambung nih. Panggilanmu sedang dialihkan. Oh, dialihkan. Silakan tunggu. Oke, kita Ini tunggu. kita tunggu nih ya. Ini kita telepon nomor bandara. Selamat datang di layanan pesan suara. Welcome to voicemail service. Silahkan rekam pesan suara setelah mendengar nada berikut. Tekan tombol apapun untuk menyelesaikan rekaman. Oh, langsung. Mau tanya, apakah ini benar Bandara Morowali yang dimiliki oleh IMIP? Ya, mohon dijawab. Ini namanya juga usaha ya. Iya. Jadi Coba nanti kita lihat. kita telepon nomor Bandara Morowali ini yang dimiliki oleh IMIP ini. Nomornya ada tercatat, kita telepon, ternyata voice note. Voice note. Dialihkan. Voice note, voice recording ya, Ya, voice voice recording. recording. Tapi Mesin. mesin, yang jawab mesin ya. Panggilan tersebut tidak ada jawaban. Jadi kategori bahwa bandara tersebut adalah hantu, ya nyatanya pada saat kita menelpon tidak ada jawaban. Tercatat di Kementerian Perhubungan tapi tidak ada yang menjawab. Meski sulit dihubungi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bersikeras semuanya aman. Termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana. Terdaftar, itu terdaftar. Nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Berarti otoritasnya hadir di pasal itu? Ada. Kemarin kita sudah tempatkan di sana. Tapi fakta di lapangan tak bisa bohong. Kementerian Keuangan mengakui petugas Bea Cukai baru mau dikirim sekarang. Ini artinya apa? Simak videonya. Kelihatannya seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya, harusnya ada apa enggak. Kalau nggak salah mereka dapat izin khusus dulu waktu itu. Anda mesti tanya siapa ya? Dari kita. Kalau mau dikasih ya kita siap orangnya. Orang Bea Cukai banyak kok. Imigrasi juga tadinya kita pun mau. Jadi pada dasarnya seperti itu, kita siap. Begitu kita kirim barang sana. Perjalanan saya membuka pemahaman kita bahwa bandara hantu yang dimediakan hanyalah puncak gunung es. Jika gerbang negara tak dijaga, bagaimana nasib ribuan pekerja di bawah sana? Semoga kemarahan Menteri Pertahanan jadi awal perbaikan agar Morowali tak lagi jadi republik dalam republik, tapi kembali jadi tanah harapan rakyat.